koneksinya nggak bagus. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Oke, ya tadi saya lupa start. Tadi baru saya pause. Oke, terima kasih pengingatnya. Oke, saya lanjutkan. Feedback control system ini harus diatur atau harus didesain untuk memenuhi suatu tujuan yang sudah ditentukan di awal, ya, predetermined purpose. Jadi di awal dulu kalian tentukan speknya apa, oke, tentukan speknya apa, tentukan tujuannya apa. Kalau misalnya mau mengatur kecepatan, ya buatlah feedback control system tentang kecepatan yang bisa mengontrol tentang kecepatan. Kalau ingin mengatur arus, ya buat untuk yang bisa mengatur arus. Mengatur torsi, monggo diatur, gitu ya, semuanya. Gitu. Harus sudah ditentukan di awal. Tidak bisa, misalkan gini, ini apalagi kalian kan sedang DST ya. DST itu kan desain, oke, desain. Ya. Jadi saat proposal kalian tidak punya speknya, ya, kalian tidak tahu tujuan akhirnya apa. Ya itu pasti tidak akan bisa ya, tidak akan tercapai. Kalian pasti sampai sekarang akan muncul pertanyaan-pertanyaan, kita mau ngapain ya? Kita mau ngapain ya? Terus-terusan seperti itu gitu sampai akhirnya minggu ke-11 kan ya. Minggu ke-11 nih sebentar lagi. 11 atau 12 sih ya, pokoknya 11 atau 12. Kalian ujian yang nggak ada yang ditampilkan gitu. Karena apa? Karena tidak punya predetermined purpose. Oke. Ini ditariknya itu ke semua bidangnya. Jadi feedback control system itu ya sama gitu, harus ada tujuan awalnya dulu. Oke. Dan yang biasanya bisa memenuhi tujuan kontrol itu ya si controllernya itu gitu ya, si controllernya itu. Karena controller itu didesain untuk memenuhi tujuan yang kita atur. Dan dialah yang bisa diubah-ubah. Pada umumnya controller yang bisa diubah-ubah. Apa yang diubahnya? Gate-nya, algoritmanya, dan lain-lain. Oke. Tapi kalau sensornya ya, bukan sensor sistemnya, sensornya saja nggak bisa. Ya. Itu sudah terbatas. Contohnya apa? Kalian sensor tegangan gitu misalnya. Sensor tegangan kan ada constraint-nya. Dia bisa mengukur tegangan dari berapa sampai berapa. Susah. Kalian mau ngubah tegangannya? Nggak bisa. Sensornya nggak bisa. Kalian harus beli yang baru. Sensornya tidak bisa diubah untuk satu sensor. Oke? Nggak bisa. Kalau misalnya bilang 0 sampai 100 volt ya cuma segitu range-nya. Arus 0 sampai 2 ampere ya cuma segitu range-nya. Oke. Bahkan noise yang dihasilkan itu pun sudah tidak bisa diubah. Dan itu biasanya ada di datasheet dari sensornya. Berapakah toleransi sinyalnya? Kalian cek. Oke. Lalu tujuannya apa sih dari feedback control system ini? Untuk untuk membuat output atau kontrol variabel yang kita jadikan tujuan itu tetap berada pada range yang kita inginkan. Misalkan kecepatan 1000 rpm, kita pengennya. Saat diukur, ya tetap 1000 rpm dengan keadaan apapun. Dikasih beban 1 Newton meter, tetap 1000 rpm. Dikasih beban 2 Newton meter dan sampai batasnya tetap 1000 rpm dengan behavior tertentu. Tapi kita punya tujuan akhirnya apa? Kecepatannya tetap 1000 rpm. Jadi tujuan pertama itu. Lalu tujuan kedua untuk memperbaiki yang tujuan satu itu. Kalau misalnya kita punya tujuan 1000 rpm, dikasih torsi misalnya 10 Newton, pasti responnya kan menjadi lambat tuh untuk menjadi 1000 rpm lagi. Nah, tujuan kedua itu harus cepat. Yang namanya kontrol itu harus cepat dan akurat. Untuk merubah behavior dari output menuju ke referensinya. 1000 rpm ya harus cepat ke 1000 rpm dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya. Harus. Itu adalah syarat dari feedback control system. Jika di predetermined purpose kalian sudah ditentukan bahwa
control system saya adalah fast response system control. Makanya harus cepat. Tapi kalau kalian bilang, ini kontrolnya low response. Jadi ya ada range-nya sekian-sekian gitu, settling time-nya. Ya monggo, ditentukan dari awal. Gitu. Tapi yang paling penting adalah selambat-lambatnya pun harus bisa sampai pada steady state-nya, gitu, secepat mungkin. Gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian tentukan. Lalu, tujuan ketiga untuk menekan gangguan-gangguan yang terjadi. Oke, tidak hanya transient sebetulnya, gitu, tapi seluruhnya. Oke, sharp dan transient disturbance itu maksudnya luas. Oke, jadi kalau misalnya tadi DC motor diberikan beban secara abrupt, gitu ya, abruptly given the low torque, maka 10 Newton itu akan merubah kecepatannya. Oke, nah si 10 Newton ini harus tidak terasa perubahannya pada sistem. Oke, 10 Newton itu kan berat, ngerem itu berat. Tapi sistem harus tetap bisa sampai di 1000 RPM. Artinya, torsi beban ini kan menjadi seperti tidak ada ya. Karena si sistem tetap berada di 1000 RPM. Contohnya kalau misalnya pemintalan benang gitu. Pemintalan benang itu kan semakin lama diputar gitu semakin berat ya. Artinya low torque-nya juga semakin besar. Nah kalau misalnya putarannya tiba-tiba lambat dan berhenti kan nggak minta lagi kan, maka proses produksi gagal gitu, proses produksi berhenti. Nah, maka itu pentingnya si controller ini supaya bisa menghandle segala disturbance. Oke. Lalu yang keempat adalah to reduce the influence of process change. Nah, influence of process change ini bisa saja pada proses-proses keseluruhan. Oke, entah itu ada disturbance di control signal sini gitu ya, di bagian output dari controller, atau misalnya controllernya kena suatu disturbance gitu, EMI, atau lalu di plan-nya ada gangguan atau perubahan karena suhu, maka ini semua yang nomor 4 ini tujuan dari controller itu harus bisa menghilangkan itu semua. Artinya sistem robust. Ya, mungkin kalian pernah dengar tentang kata-kata itu. Robust itu handal, kuat ya, terhadap segala gangguan. Oke. Lalu tujuan yang terakhir, bahwa kalian sudah tahu, sudah pernah dipelajari juga bahwa sistem di dunia ini tidak ada yang linear, ya kan? Tidak ada sama sekali sistem di dunia yang linear. Maka tujuan terakhir adalah supaya sistem yang kita kontrol itu bisa dilinearisasi. Gitu. Kalau misalnya kalian ingin suatu sistem, misalnya suhu gitu ya, suhu itu kan non-linear sekali ya. Suhu itu non-linear. Kalau misalnya kalian ingin suhu itu naiknya setiap detik 1 derajat, ya kalian bikin kontrolernya. Silakan, gitu ya. Dan itu namanya linear, jadi 1 detik 1 derajat. Kalau 10 detik naiknya 10 derajat. Gimana cara membuat sistem yang seperti itu? Tergantung dari algoritma yang kalian terapkan. Oke. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mereview dulu ya. Ini tiba-tiba ada coretan di PPT saya. Oke. Silakan. Nggak ada? Oke, berarti DSK-nya aman lah ya. Ada? Nggak ada? Tadi dia ngomong. Oke. Nah sekarang bagaimana cara mendesain suatu sistem kontrol? Nah, step-stepnya ini mirip seperti kalian waktu pertemuan DST pertama ya dengan saya. Oke. Bahwa ada penentuan spesifikasi. Oke.
Nah, spesifikasi ini harus ditentukan di awal sebelum proses desainnya mulai. Entah itu kalian menentukan transient responnya bagaimana, steady state requirement-nya bagaimana, atau apapun lah yang kalian inginkan. Silahkan ditentukan performa, spesifikasi performa dari suatu sistem kontrol yang kalian inginkan. Lalu sistem compensation. Compensation ini bukan tentang gain dari controllernya ya. Bukan. Oke, bukan. Jangan sampai ketukar. Kompensator dan controller itu berbeda. Kompensator itu mungkin kalian pernah dengar di DSK ada yang namanya lead compensator dan lag compensator atau lead lag compensator. Itu adalah suatu sistem untuk menanggulangi biasanya bandwidth gitu ya dari suatu controller itu ada delay-nya. Ya, delay proses. Ya, nah ini harus kalian pikirkan. Misalkan kalau kalian mengontrol suatu, kalau motor itu fast response ya, apa ya yang lambat ya. Misalkan suhu, oke ini saya nanti juga contohnya suhu itu banyak sekali lag-nya, lambat. Oke, dia adalah slow response system. Ya. Kalau misalnya kita memberikan perintah sekarang, gitu misalkan 20 derajat gitu, maka itu berubahnya bisa lama. Kalau yang ikut mekatronik pernah tuh melihat itu ya, maka dia akan lama. Nah ini kan butuh sebenarnya butuh kompensasi gitu ya, supaya bagaimana sih sistem outputnya itu, output dari sistem itu bisa memenuhi real time, memenuhi si spesifikasi kita. Ya, jangan sampai perintahnya sekarang diterimanya lama betul gitu, terlalu lama gitu. Itu bahaya. Apalagi sinyal gitu ya, sinyal kontrol itu kan banyak lag-nya karena proses pada controller itu ya, algoritma. Kalau kalian pernah mencoba untuk membuat program Arduino, itu kan adanya delay time. Delay time itu kan sampling time-nya kan. Nah, itulah yang harus diperhatikan saat kalian membuat suatu sistem compensation. Lalu desain prosedur ya yang terakhir. Nah, prosedur desain ini siapa sih yang menentukan? Standar. Oke. Kalian menentukan dulu standarnya bagaimana, lalu kalian cari prosedur standarnya bagaimana. Baru ditambahkan dengan prosedur yang kalian inginkan. Ya, tidak boleh dikurangi tapi boleh ditambahkan. Nah, misalkan seperti ini maksud saya. Kalau kalian ingin menguji suatu kecepatan motor DC. Ya, maka desain prosedurnya apa? Pertama tentukan dulu spesifikasinya. Ya. Saya mau kecepatannya 1000 rpm dengan overshoot di bawah 10%, lalu apalagi steady state error-nya 3%, karena saya sedang mendesain suatu sistem robust yang sangat akurat. Oke. Lalu prosedur pengujiannya bagaimana? Prosedur pembuatan controllernya. Saya butuh Arduino, lalu ada sensor ini, ada klaimnya DC motor dengan speknya ini, outputnya ini, lalu inputnya ini. Yang tadi ya, blok diagram yang tadi ditetapkan. Lalu bagaimana cara merangkainya? Jalankan prosedurnya. Lalu bagaimana cara mengambil datanya? Jalankan prosedurnya. Lalu setelah dijalankan prosedur semuanya ya, sampai pengambilan data, validasi. Validasi datanya sesuai tidak dengan spesifikasi yang sudah kita rancang di awal. Nah, makanya ini yang hijau, kotak-kotak hijau ini adalah proses utamanya. Ya, pertama inisiasi dulu, lalu planning and design, lalu execute, monitoring, controlling, execute, waktu udah muter terus di sini gitu ya. Ini panjang sekali, baru evaluasi akhir itu kita sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak, baru selesai. Oke, itu adalah kontrol sistem desain. Oke. Kalau dalam hal sistem kontrol, pada penentuan desain itu juga ditentukan tuh
kita mau sistemnya seperti apa topologinya, topologi open loop atau topologi closed loop, dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya ya. Ini saya rangkum beberapa saja. Oke. Jadi hanya ada ya berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saya rangkum. Masih banyak sebetulnya kelebihan dan kekurangannya. Silakan kalian cari lagi dan kalian baca lagi ya. Ini comparison open loop dan closed. Nah, lalu untuk mendesain suatu controller itu ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tujuannya, ya. Lalu apa variabelnya? Kecepatan. Tujuan akhirnya kecepatannya berapa gitu maksudnya. Oke, kontrol variabelnya kecepatan. Goals-nya berapa? 1000, 1500 dengan transient sekian, ya, dengan steady state sekian, monggo. Characterization of the process. Mau menggunakan topologi yang seperti apa? PI kah? Kompleks, sederhana, atau bagaimana? Terserah. Bahkan open loop itu adalah salah satu jenis controller, ya, controller open loop. Monggo. Lalu karakteristik dari nonlinear respon. Kalian uji dulu gitu, bagaimana nonlinearity dari plan-nya. Lalu apa yang kalian inginkan? Bagaimana nonlinearity karakteristiknya berubah sesuai dengan spek kalian. Lalu penentuan sensor, desain. Lalu baru tuh, setelah semuanya ada, kita desain controllernya. Kriterianya apa? Stability biasanya. Kalian kan kalau dulu di DSK pernah belajar root stability, root width, gitu ya. Lalu ada Lyapunov stability di kontrol modern. Dan stability yang lain. Ya, ada frekuensi stability, ya kan? Nyquist, Ziegler-Nichols, terserah. Silakan. Bagaimana kriteria? Steady state responnya bagaimana? Lalu disturbance rejection-nya bagaimana? Dynamic responnya bagaimana? Dan integrated tracking error-nya gimana? Baru dites. Oke, kita break dulu, lagi azan di tempat saya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Baik. Oke. Nah, selanjutnya desain, langkah-langkah desain yang tadi itu bisa dilaksanakan dengan ideal jika seluruh parameter itu diketahui, ya, parameter plan khususnya gitu. Karena untuk mendesain suatu behavior, maka parameter-parameter plan kan dibutuhkan ya untuk memodel, ya, pemodelannya, untuk modeling sistem itu penting. Nah, permasalahan yang tadi di awal, ya, yang saya sampaikan bahwa plan itu bisa saja tidak diketahui parameternya, banyak penyebabnya. Pertama, ya karena memang tidak diketahui, tidak diberikan tuh datanya dari pabrikannya. Lalu datasheetnya hilang, misalnya kalian sudah beli lama gitu ya, tidak dipakai-pakai, dokumennya hilang semua gitu, maka jadi unknown parameter juga. Atau bahkan kalian tahu parameternya semuanya, tapi semakin lama ya plan itu berumur, maka parameternya banyak yang berubah. Akhirnya kalian harus mengukur ulang. Atau bahkan saat kalian sudah percaya diri, wah ini plannya tidak berubah, kalian desain, prosedurnya sudah kalian laksanakan, loh kok beda ya hasilnya gitu. Misalkan seharusnya di 12 volt itu 1000 RPM, ternyata saat kalian berikan 12 volt langsung drop gitu misalnya, jadi 500 RPM. Wah, ada apa? Ini kan berubah ya. Maka ada perubahan parameter. Atau bahkan non-linear uncertainty, gitu. Apapun yang ada di dalamnya, entah itu kenaikan suhu, entah apa. Ya, ini sangat mempengaruhi behavior dari
sistem yang nantinya akan kita desain. Oke, maka kalau misalnya tidak tahu segalanya gitu ya, misalkan anggap sajalah kita tidak tahu nih parameter-parameternya apa, ya kita butuh yang namanya identification system. Ya. Beberapa dari kalian kan sudah ada yang ikut mata kuliah ini ya, mata kuliah identification system. Oke, saya yakin detail lah ya kalau mata kuliah itu ya, karena namanya juga satu mata kuliah. Nama mata kuliahnya sistem identifikasi. Wah, 14 pertemuan lagi. Jadi itu yang mengambil mata kuliah itu, mata kuliah pilihannya well ya, kalian beruntung gitu karena kalian bisa mendapatkan penjelasan yang detail. Tapi di sini gitu ya, saya hanya akan membahas how to use-nya. Ya, maka praktikal itu tadi saya bilang. Saya akan membahas secara praktikal yang banyak digunakan oleh peneliti atau desainer di area control system. Oke? Oke, jadi tujuan dari sistem identification ini adalah suatu metode statistik ya untuk memodelkan suatu sistem, ya, khususnya model dinamik. Oke, dengan cara mengukur input ataupun output dari sistem yang ingin kita identifikasi. Ya, proses-prosesnya bisa kalian lihat di situ. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, ya kita butuh sensor kan berarti ya untuk mengukur input dan sinyal output atau silakan kalian sediakan sensornya. Lalu model strukturnya apa? Di sini maksudnya apa sih? Kalian suatu sistem, kalian sudah belajar DSK, kalian punya sistem. Kalian tahu pasti sudah punya bayangan gitu bahwa oh sistem ini strukturnya adalah struktur orde 1. Ini adalah struktur orde 2. Orde 2 dengan underdam, overdam atau critically dam. Itu yang dimaksud dengan struktur. Oke. Lalu mengaplikasikan metodenya. Kita mau menggunakan metode apa dari sistem identification. Baru kita bisa mengevaluasi. Karena kalau kita hanya menghitung saja, mengestimasi nih, misalkan oh ya dari metode yang sudah kita gunakan kita dapat modelnya seperti ini. Langsung melewati langkah evaluasi ya, langsung dirancang kontrolernya. Pas dirancang berubah semuanya, tidak sesuai juga. Karena apa? Melewati langkah evaluasi. Gitu. Kita harus memvalidasi dulu kan modelnya benar nggak dengan keadaan sebenarnya. Gitu. Maka ini harus dijalankan ya prosedur sistem identification ini 4 ini. Ya. Lalu metodenya ya secara umum itu ada 2, metode linear dan non linear method atau parametrik atau non parametrik. Ya, di sini tadi karena saya di awal sudah garis besarnya adalah tanpa parameter, gitu, maka kita akan memperdalam di area non parametric system identification method. Oke. Nah, step-stepnya apa saja? Pertama, desain dulu eksperimennya. Ini butuh data eksperimen, ya, butuh data eksperimen. Tetapi kan Pak modelnya belum. Iya, sudah tahu. Maksud data eksperimen di sini adalah data plan-nya. Itu bukan kontrolnya ya, bukan hasil kontrolernya. Bukan hasil pengontrolannya, tapi plan-nya sendiri. Kan tinggal di open loop saja kan bisa. Oke. Kasih tegangan, motornya muter, rekam menggunakan sensor, responnya, ambil datanya dan diidentifikasi. Lalu tadi tentukan model strukturnya, lalu kriteria validasinya, lalu parameter estimation-nya mau yang mana, dan divalidasi kembali. Oke?
kita, nah ini saya langsung masuk ke contoh saja ya. Untuk yang pernah ikut mekatronik, nah ini saya pernah lakukan pemodelan ini ya dengan cara ini. Oke, sistem yang saya gunakan adalah heating system, oke, atau temperatur lah ya, pengontrolan temperatur dengan menggunakan waktu itu resistor batu ya, resistor yang putih padat gitu ya, balok. Nah itu kan kalau dikasih arus maka temperaturnya naik, ya. Cepat sekali. Gitu. Nah heating system ini itu biasa disebut dengan heat transfer system. Nah, kalau kalian belajar tentang fisika apa ya, ini fisika 1 ya kalau nggak salah ya, nah, isokorik, isobarik dan lain-lain, nah, banyak kan itu ininya parameter-parameternya ya, yang sebetulnya bukan orde 1 gitu. Dan faktor non-linearnya itu banyak sekali, ada kapasitas pemanasannya, kapasitas heat-nya, heat capacity-nya, ada temperature ambient-nya gitu. Jadi ini banyak sekali. Dan sebetulnya modelingnya itu sangat kompleks. Mulai dari konveksi udaranya, mulai dari konveksi terhadap si resistornya, sampai ke radiasi ke lingkungan sekitarnya. Jadi banyak sekali ya sebetulnya, kompleks. Tapi di sini saya akan mengasumsikan bahwa sistem pengaturan suhu itu adalah suatu sistem yang strukturnya first order delay time system atau biasa kita sebut FODT. Dengan gambar kanan nih kalian lihat itu adalah karakteristik dari first order system ya, first order system, di mana K-nya adalah inner gain dari suatu sistemnya, lalu T besar itu adalah time constant sesuai dengan first order kan ya. Lalu karena ini adalah first order delay system, tentu ada delay-nya yaitu tau D, gitu ya. Time delay. Oke. Nah, untuk yang time constant secara teoritis kalian sudah tahu bahwa time constant itu untuk first order adalah 0,632 dari maksimum satu ya. Kalau misalnya initial step response di mana besarnya adalah 1, maka kita ukur time constantnya itu saat si amplitudonya mencapai 63,2% dari maksimum steady state values-nya. Oke, maka kita bisa mendapatkan time constant. Oke. Lalu steady state values itu adalah K-nya, oke, atau inner gain dari suatu sistemnya. Kalau diberikan satu, dia puncaknya adalah, bukan puncak, steady state values-nya adalah 10, ya berarti K-nya 10. Gitu. Oke, diukur dari titik 0 ya. Diukur dari titik 0. Harus dipahaminya itu. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau apa yang bingung, masih ingat-ingat nih? Silakan. First order. Nggak ada? Nggak ada atau bingung? Bingung ya kayaknya kalian itu ya. Atau malu? Atau malas? Tanya. Ayo, jangan dong. Ya, aktif. Nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Oke. Saya tuh takut kalau kalian nggak ngerti gitu. Ya. Oke, sekarang masuk ke identifikasinya ya. Asumsi struktur sistem saya adalah seperti FODT biasa, oke, di mana GS-nya adalah K per TS plus 1 dikali eksponen minus TDS. Oke, ini adalah struktur yang saya tetapkan di awal. Lalu, ya kalian bayangkan, bagaimana kalian memodelkan ini? Gitu. Ini adalah sistem, ini gambar ini ya, gambar itu adalah sistem heater yang saya gunakan. Oke, di mana resistor ini menghasilkan panas lalu diukur dengan sensor LM
75 ya, sensor suhu. Oke. Nah, diukur dengan sensor suhu. Gimana cara memodelkannya? Sulit ya, kompleks gitu sistem ini. Oke, maka yang saya lakukan adalah saya ukur saja dengan open loop dulu gitu, dengan memasukkan step input 50% PWM signal. Ya, karena di sini kita menggunakan buck converter. Ya, menggunakan buck converter, maka kita bisa men-setting 50% sehingga kita mendapatkan respon temperatur seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Maksimum sekitar 100 derajat. Nah, ini bentuknya untuk noisy ya. Noisy. Setelah 2000 detik, wah lama banget ini. Ya 2000 detik itu berapa tuh? 6. Apa? 30 menit ya. Sekitar 30 menitan. Gitu. Jadi lama sekali ini pengujiannya. Oke, setelah dapat, nah, ini real eksperimen ya. Nah, ini real eksperimen. Kalau yang mekatronik udah pernah juga nih melakukan ini ya. Tapi ini saya rekam, lalu saya ingin mengambil bagaimana cara memodelkannya, karena saya tidak tahu parameter-parameternya. Bagaimana saya mau mendesain controllernya kalau saya tidak punya model matematikanya. Maka saya rekam, lalu saya analisis respon-responnya. Di sini saya pakai asumsi ya. Nah, di sini saya pakai asumsi karena noise ini. Gitu. Saya anggap noise-nya itu saya cut gitu ya, dan saya tentukan K-nya adalah 100. Oke. K itu apa? Energen tadi ya. Oke, K energen. Lalu pada 63,2%, K-nya itu adalah 63,2 karena kebetulan dia 100 ini, angkanya bagus ya. 63,2 derajat Celcius, dia mencapai nilai ini dengan waktu 150 detik. Ya, setelah saya cek nih, ya saya bulatkan supaya gampang nilainya. Saya susah juga mengambil pointernya 63,2 itu nggak bisa ya. Bisanya 63,48. Kita anggap saja ya, asumsikan sama. Oke. Maka di sini 150 detik. Lalu setelah saya zoom nih di sini, ya setelah saya zoom, tadi kalian mungkin bingung, Pak, ini maksudnya apa sih delay time itu? Delay time itu ini. Nah, saat sistem diberikan suatu input, dia tidak bisa langsung naik. Tidak seperti DC motor. DC motor itu tanpa delay kan, kalian kasih 12 volt langsung dia naik. Tapi kalau temperatur, dia loading dulu gitu ya, kayaknya mikir ini saya lagi diapain ya. Oh, ternyata saya diberi ketegangan gitu. Wah, harusnya maju. Wah, saya jadi keringetan, panas. Gitu kan ya, baru tuh. Nah, itu delay. Oke, ada proses laggingnya. Ya. Dan setelah diukur, kira-kira 20 detik delay. Lalu G0 ini apa? Initial condition dari sistem. Ya, initial condition dari sistemnya adalah 31 derajat, bukan 0 seperti ini. Ya, ini initial conditionnya 0. Oke, maka berbeda ya cara nanti pemodelannya. Maka di sini 31. Nilai titik nolnya itu mulai dari 31. Oke, harus diingat-ingat. Oke, maka kita sudah dapat nih parameter K-nya dapat, lalu T-nya dapat, TD-nya dapat, maka kita tinggal langsung masukkan saja kan? Nih, K-nya masukin. Kenapa 69? Karena mulainya dari 31. K-nya 100. 100 dikurangi 31, 69. Ya, kalau misalnya dari 0 ya tetap 100. Oke? Maka 69. Lalu T-nya itu adalah settling time constant, ya 150. Delay-nya 20 detik. Oke. Lalu saya jalankan di Simulink, maka jadinya seperti ini. Oke. Mirip. Ya, mirip. Ini masih bisa diperbaiki kembali. Oke, tapi ini salah satu metode identification untuk first order delay system. Ya. Gitu. Ini mungkin kalian pernah kan ya kalau yang mekatronik ya, bagaimana cara memodelkan ini. Jadi ternyata model dari plan pengaturan suhu itu ya ini saja gitu.
Jika saya sudah mendapatkan ini, maka saya bisa membuat controllernya nanti. Bisa pakai Ziegler-Nichols, PID gitu ya, atau fuzzy, ancang saja. Oke, sampai sini silakan ada yang ingin ditanyakan. Yuk. Sudah pernah yang mekatronik, masih ingat? Ini saya pakai parametrik ya. Parametriknya dari apa? Dari formulanya. Oke, dari formulanya ini. Dan kebetulan first order itu bisa diketahui semuanya. K-nya bisa, T-nya bisa, TD-nya bisa. Jadi langsung masuk. Oke. Oke. Ayo, jangan malu-malu. Nggak ada. Enggak. Oke. Oke, kalau nggak ada. Nggak apa-apa. Oke, nextnya contoh kedua. Nah, sekarang second order system. Second order sistemnya apa ya? Yang kita gunakan selama ini lah DC motor. Oke. DC motornya yang mana? Yang dari awal kita gunakan. Oke, 200 ini. Anggap, oke, nah sekarang anggap bahwa kita tidak tahu ini. Ya, kita tidak tahu sama sekali parameternya. Maka nih, di bawah saya tulis, assume that the system is unknown. Oke. Kita tidak tahu, kita punyanya tuh motornya gitu. Oke. Datasheetnya nggak dikasih, parameternya nggak dikasih, semuanya nggak dikasih. Kita cuma tahu parameter dasarnya saja. Biasanya parameter dasar motor itu apa? Tegangannya berapa, kecepatan maksimumnya berapa, ya, torsinya berapa. Cuma itu aja biasa. Tapi yang detail-detail R, L, J, KE, KTB itu biasanya nggak dikasih tahu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita modelkan, ini pura-pura memodelkan ya. Ini seperti ini. Ini jadinya kan tinggal masukkan saja. Oke. Nah, karena pura-pura nggak tahu ceritanya ya, pura-pura nggak tahu, misalnya saya beli DC motor ya dengan yang itu tadi, lalu saya rekam nih kecepatannya, ya, saya rekam menggunakan encoder, gitu, maka saya dapat ini ya, dapat grafik yang di depan kalian nih, oke, 0 sampai 1500. Oke. Saya cuma dapat itu saja. Ini simulasi ya, ini simulasi, bukan data sebenarnya. Oke, karena ya motornya nggak ada, gitu, motornya saya nggak punya ya. Di rumah lagi kan susah ya untuk mendapatkan data sebenarnya. Jadi saya anggap supaya kalian paham ya dari awal bahwa kita sedang berpura-pura bahwa di si motornya itu ada dengan apa, saya menggunakan parameter yang ini. Lalu saya rekam saja ininya, responnya seperti ini ya. Lalu sistem second order kalian sudah tahu dasarnya ya. Itu adalah K omega N kuadrat per S kuadrat 2 zeta omega NS plus omega N kuadrat. Ini adalah persamaan umumnya, bentuk persamaan umum. Ya kan? Nah, lalu sekarang nih, ya. Saya ingin bertanya Pak mengenai pemodelan yang motor DC ini Pak. Untuk yang kebetulan berkaitan dengan yang UTS kemarin Pak, kan kemarin kita ada memodelkan dua Pak. Yang satu pakai transfer function biasa, yang satu menggunakan motor DC Pak. Maksudnya yang simulink yang langsung ada apa itu kayak motor DC-nya. Apa sih? Library motor DC-nya itu Pak. Nah, kan dari sana kemarin kami saya mencoba memodelkan dan saya tanya ke teman-teman juga terdapat perbedaan kecepatan Pak. Nah, asumsi saya itu karena yang dimodelkan adalah motor DC permanen magnet, jadi apa tuh medan magnet pada statornya itu beda-beda Pak, makanya diperoleh kecepatan yang berbeda ketika tanpa beban Pak. Nah, untuk kondisi yang tersebut, kalau dulu kami di mesin listrik itu praktikum,
kan besarnya tegangan medan atau yang berimplikasi pada besarnya kuat medan pada statornya itu mempengaruhi kecepatan maksimumnya, Pak. Apakah itu ada kaitannya, Pak? Kalau misalnya ada, untuk pemodelan yang motor DC ini bagaimana kita bisa menentukan secara pasti untuk pemodelan permanen magnet yang motor DC-nya itu, Pak? Saya nggak nangkap. Sebentar, kamu bilang apa di UTS? Di UTS Yang UTS kecepatannya kemarin, berbeda. iya Pak. Jadi kemarin yang antara yang menggunakan blok diagram yang ada feedback gitu Pak, yang ada kayak transfer function Pak, itu kecepatannya didapatkan 1800, sekitar 1800 lah Pak, sesuai dengan rating yang diberikan. Namun waktu kami mencoba di yang motor DC yang simulasi yang kedua, yang deket-deket sebelum UTS tuh Pak, itu ternyata kecepatannya berbeda Pak. Dia Katanya berbeda, mencapai semua 4000. parameternya sudah sama belum? Sudah Pak, saya sudah menanyakan kepada teman-teman, kan juga mendapatkan hasil yang sama kayak saya Pak. Kecepatannya juga di atas 1800, mendekati 4000 Pak. Itu bukannya pakai ini ya, pakai S-bridge ya? Iya Pak, iya benar Pak. Pakai SB. Untuk parameter motornya kita sudah mengikuti semuanya. Ya, jangan-jangan ketegangannya nggak Dan kalian saya ubah. Ya, saya nggak tahu ya, saya belum ngecek. Tegangannya, iya Pak. Saya belum ngecek, Iya, jadi Pak. saya belum bisa Untuk komen ini saya ahlinya. juga udah. Ya, Pak. Saya belum ngecek. Untuk kenapa? Untuk kekuatan magnetnya itu apakah tidak dimodelkan ya Pak ya? Enggak. Kalau yang biasanya yang sun itu kan masuk ada kalau nggak salah KF itu Pak. Ya. Itu termasuk ke dalam satu parameter yang harus dimasukkan ke dalam permodelan permanen magnet apa enggak Pak? Enggak. Kalau permanen magnet kan udah kemarin kan dicoba juga kan dengan saya. Pak. Nah, sudah dibuka tidak? Iya Pak. Parameternya masih sama kok, nggak ada yang berubah. Makanya saya harus lihat dulu ya. Nanti kalian kenapa bisa berbeda? Ya coba cek dulu. Saya belum bisa komen karena saya belum lihat permasalahannya. Gitu. Atau kamu mau melihatkan? Tapi itu nanti dulu ya. Ini kan lagi identification. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ya, oke. Ya kalau misalnya ada perbedaan, ya berarti ada sesuatu yang tidak tepat kan ya. Gitu. Coba kita cek aja nanti ya. Saya belum melihat. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini anggap data sebenarnya ya, data eksperimen. Nah, kita mau memodelkan dari data ini. Berapa sih? Berapa? Bagaimana sih model matematika dari DC motor permanen magnet yang kita gunakan? Karena kita ingin mendesain controllernya ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa mengetahui K-nya? K-nya bisa. K-nya apa? Ya ini kan ya, steady state 1500, K-nya 1500. Oke, no problem. Oke. Harus diingat bahwa 1500 itu dengan tegangan 200 volt. Oke, karena di sini kan ada VO per VIN gitu ya. Nah, VO per VIN. Ya, jadi maka di sini kita harus ingat bahwa ini 200 volt inputnya. Oke, maka K-nya nanti akan berubah juga. Oke. Nah, sekarang zeta-nya bisa tahu nggak? Susah, ya kan? Mengetahui zeta dari second order response seperti ini susah. Ya, apalagi datanya cuma ini loh, datanya itu cuma ini gitu. Omega n. Kalau kita punya frekuensi respon bisa dapat. Iya kan? Frekuensi respon bisa dapat omega n-nya. Itu kan natural frekuensi kan? Jadi bisa kalau punya frekuensi respon. Permasalahannya balik lagi nggak punya. Gitu. Bagaimana cara merekam frekuensi respon? Kalau misalnya sensornya aja kita sensor mekanik ya, sensor kecepatan gitu ya. Adanya kan real time gitu ya, bukan in time domain, pada time domain bukan pada frekuensi domain. Jadi susah. Gitu. Artinya kita harus bisa mengidentifikasi dari ini saja. Nah, MATLAB
punya yang namanya metode identification. Ya, namanya adalah identification tools. Saya nggak tahu diajarin nggak waktu yang mengikuti mata kuliah identification. Satu orang tuh confirm dari sekian banyak mahasiswa, 34 mahasiswa yang ikut identification, masa nggak ada? Atau nggak ingat? Diajarin, Pak. Diajarin ya? Oke, diajarin. Ya syukur. Oke, diajarin. Nah, ini saya, ini aja, apa namanya? Review lagi. Oke, nah, maka kalian di MATLAB, silakan kalian ketik ident kalau nggak salah ya. IDENT. Maka nanti kalian akan muncul nih window seperti ini. Lalu kalian pilih proses model. Ya, lalu nanti kalian akan muncul data ini nih. Oke, workspace variable. Nah, ini kalian baca workspace variable, maka kalian harus punya data-datanya pada workspace dari MATLAB. Ya, di sini saya punya datanya itu nama inputnya. Input itu adalah sinyal input, ya, karena kita butuh sinyal inputnya berapa saja. Vin. Oke, outputnya adalah kecepatan pada RPM. Oke, lalu sampling time-nya. Sampling time-nya disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Data ini saya rekam dengan menggunakan sampling time 1 milisecond. Oke, 1 milisecond. Maka sampling time-nya adalah 1E-3. Oke, habis itu baru import. Nah, muncullah di sini my data. Ya, ini dulu baru muncul ini. Oke. Dipilih nanti akan muncul nih working data di sini. Oke. Nah, baru masukkan proses model, nanti muncul nih seperti ini nih. Oke, muncul seperti ini. Nah, di sini, oke, setelah kalian muncul data seperti ini asalnya 7-nya ini hilang ya, nggak ada itu ya, auto semuanya ini ya. Maka pertama ini saya berikan dua contoh. Yang pertama adalah saya tahu bahwa DC motor itu adalah second order. Maka artinya second order itu kan polesnya 2 ya. Second order itu kan polesnya 2. Maka pilih saja polesnya 2. Maksudnya apa? TP1 dan TP2 ini poles. Oke. Setelah itu saya anggap bahwa responnya itu adalah real. Oke, semua responnya real. Ya, tidak ada yang imajiner. Oke, artinya apa? Apa namanya? Polesnya itu kalau real itu akan menghasilkan respon yang flat, ya kan? Saya asumsikan seperti itu. Lalu yang kedua, keadaannya adalah underdamped, di mana memang sebetulnya ini underdamped ya, karena dia punya osilasi kan. Sistem yang osilasi itu adalah sistem underdamped. Maka kita akan bandingkan di mana nih? Nah, saya akan menunjukkan bahwa kalau kalian salah pilih kriteria dari identification, maka hasilnya pasti salah. Nah, sekarang kita nomor 1 dulu, di mana polesnya 2 karena second order dan keadaannya adalah all real. Bagaimana setelah di identification? Di estimate ya, langsung diklik nih estimate-nya, maka akan muncul ini. Di mana yang hitam itu adalah data real tadi ya, data ini nih yang saya proses. Lalu yang hijau itu adalah hasil estimasi. Oke, kita lihat bahwa dia mulainya itu minus nih. Ya, minus. Dan dia tidak bisa sampai ke 1.500. Oke. Dengan best fit-nya, nah ini adalah estimation criterion. Ya. Best fit-nya adalah 66,64. Rendah sekali kan? Ya. Rendah sekali, di bawah 75% gitu. Misalkan kalian punya kriteria harus di atas 75%, maka ini best fit-nya kriterianya tidak sampai. Oke. Lalu bagaimana transfer function-nya? Ya tinggal lihat aja ini, nanti muncul kan di sini. KP-nya adalah 7,47, lalu pulse pertama adalah 0,09, pulse kedua adalah 0,09 juga. Nah, maka kalian bisa dapat modelnya. Tapi model ini
tidak tepat. Ya, karena base fit-nya 66,64. Ya. Ini adalah metode pertama. Lalu metode kedua, saat dia adalah under dam. Oke. Keadaannya sama, semuanya auto ya. Di sini tidak ada initial guess. Oke. Tidak ada. Ya, semuanya tidak diketahui. Maka seperti apa hasilnya? Oh, base fit 100%. Ya. Dia under dam. Ini under dam. Lalu saya estimate, wah, responnya persis sama dengan real datanya. 100%. Ya jelas ini berarti kan gitu ya ceritanya. Ya kan? Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Artinya apa? Kita bisa dapat si parameter-parameter dari sistem. Ya. KP-nya 7,6205. T omeganya, T omega itu mana nih? Oh ini, ya omega n lah mungkinnya ini ya. Omega n-nya adalah 0,12, zeta-nya 0,5. Dapat semua ternyata ya. Artinya model ini terpenuhi, di mana K-nya itu adalah, apa itu tadi? Nah ini KP-nya itu adalah K omega n square, ya kan? Di mana omega n-nya adalah 0,12. Berarti kita bisa tahu K sebenarnya. Ya, bisa tahu. Gitu. Akhirnya kita bisa nanti akhirnya kalau dari proses model identification ini kita tahu ini, maka kita bisa pecah akhirnya nanti, oh mungkin R-nya sekian, L-nya sekian, B-nya sekian, J-nya sekian. Karena omega N-nya sendiri apa sih? Ini kan. Mungkin ya, mungkin. Kalian harus, saya akan lanjut besok soalnya. Jadi ini nanti akan disamakan dengan ini. Ya. Nanti mana sih parameter-parameter yang bisa kita temukan? Gitu. Oke. Jadi 100% nih. Seru ya? Seru. Nah, sekarang balik lagi, ada satu cara lagi, yaitu cara kedua juga, tapi saya anggap bahwa K-nya saya tahu. Ya, K-nya saya tahu. Kenapa K-nya saya tahu? Saya anggap tahu karena K-nya itu kan bisa diketahui dari steady state. Ya kan, di sini steady state-nya 1500. Untuk tegangan 200 volt. Artinya kalau K-nya 1, berapakah responnya? Tinggal 1500 dibagi 200 kan? 7,5. Oke, maka di sini K-nya saya tentukan. K-nya adalah 7,5. Saya centang nih, ya. Known 7,5. Lalu saya estimate base fit-nya 94,24%. Ya, tinggi juga base fit-nya ya. Jika saya tentukan lebih dulu nih K-nya. Oke. Nah, ini powerful-nya identification tools dari MATLAB. Dengan catatan, kalian harus tahu bagaimana caranya menentukan kriteria-kriteria identifikasi awalnya. Ya, nah, jadi jangan tiba-tiba pakai identification tools, udahlah masukin aja datanya jebret aja langsung. Ya, nanti jadinya apa? Nggak tepat ya, kayak gini akhirnya. Karena kalian di sini hanya menganggap, oh iya gitu, saya bukan kalian ya, sorry, saya gitu. Saya menganggap bahwa metode pertama, saya hanya tahu bahwa DC motor itu second order system. Ini saja. Gitu. Maka saya anggap ya 1 plus TP1 ini udah second order, selesai. Base fit-nya 66,64. Kurang. Gitu. Padahal sistem ini adalah sistem under dam. Maka ya harus disetting under dam. Gitu. Saat disetting under dam 100%. Oke? Itu materi untuk hari ini. Selesai. Sekarang waktunya kalian yang bertanya. Monggo. Silakan.
saya mau tanya Pak. Oh, Bila. Ini kan dari hasil identifikasi sistem ini kita dapat data best fit ya Pak. Ya. Apakah dengan dia, misalnya kita punya hasil lebih dari satu transfer function, tapi salah satunya punya nilai best fit yang lebih tinggi, apakah dia sudah pasti jadi transfer function yang bisa dibilang memiliki kriteria yang paling mirip dengan sistem, atau perlu dilakukan identifikasi dengan metode yang lain? Oke, ya pertanyaan bagus. Ya, jadi jika kalian sudah melakukan identification, salah satunya ya, ini salah satu, ini belum bisa dikatakan modelnya tervalidasi. Belum. Jawabannya belum, Bila. Kalian harus bisa memodelkan kayak gini. Sistem itu kan bekerja, ini kan saya baru menguji dengan 200 volt, baru satu data saja kan ya. Bagaimana dengan kecepatan saat dia 199 volt, saat 198, sampai 0 gitu ya. Nah, itu kan pasti akan memunculkan respon-respon yang berbeda. Ya, pasti akan memunculkan respon-respon yang berbeda. Oke. Ini ideal, makanya bisa 100% ya. Ini nggak ada ini. Oke. Biasanya 90-an gitu, nggak ada. Ini karena datanya data simulasi. No noise at all, jadinya enak gitu. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan sekarang ini masih pendahuluan. Oke, ini masih pendahuluan. Seharusnya untuk yang namanya sistem identification itu kriterianya banyak. Karena mana tadi sebentar. Nah, di sini ya prosesnya ada stepnya. Oke. Eksperimen desainnya seperti apa? Saya sudah buat. Misalkan apa? Ini ya eksperimental sistemnya. Oke, sudah dibuat, ada. Lalu selection of model structure ada. Ya ini model structure-nya. Ya, untuk yang first order delay system. Nah permasalahannya, mana? Nah permasalahannya ada lagi yang belum. Apa? Kriteriannya yang belum saya tentukan di sini. Kriterian itu harus kalian tentukan dulu, harus kita tentukan. Misalkan gini, kriteria transfer function sesuai dengan real system jika transfer function ini responnya sama dengan real system dengan input 0 sampai 20 range 1 volt misalnya ya, atau misalnya range PWM-nya 10%, setiap 10%. Artinya saya harus punya data 0 sampai 100% PWM kan? Ya, supaya lebih valid gitu. Kuat itu datanya. 0 responnya seperti apa, 10% responnya seperti apa, sampai 100% responnya seperti apa. Dan semua respon itu diidentifikasi modelnya. Ya, sehingga kita akan punya 10 model seperti ini. Ya. Yang K-nya pasti berbeda-beda ya. K-nya pasti berbeda-beda. Kan kalau ini 50% aja 100. Anggap saja tuh berapa? Oh ini nggak saya masukin sih. Jadi kalau misalnya 50% ini adalah 100, mungkin saat diberikan 25% PWM dia 70-an kan ya. Mungkin gitu ya, mungkin 70-an. Gitu. Nah maka kita sudah punya 2 data. Apalagi kalau misalnya kita punya 30% terus gitu ya. Maka proses validasi akan menjadi makin kuat. Karena setiap model nanti akan diberikan tegangan yang sama dengan datanya. Ah ini rumit ya, rumit. Enggak, saya belum ada PPT-nya. Nanti saya sambung lagi. Mungkin ini bisa habis 2 minggu. Bisa habis 2 minggu ini. Tapi ada kriterianya bila. Ya tidak bisa langsung disebut, oh ini 100% itu yang saya gunakan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi ada kriterianya. Bahkan ada cara memvalidasinya ya. Nah, cara validasinya ada yang namanya, kalau kalian ikut identification system, ada cross correlation, ada auto correlation, ada apa lagi, ada apa, banyak sekali.
Ya, itu step-nya banyak. Oke. Gitu Bila? Baik, Pak. Berarti kalau misalnya saya punya yang satu fit function-nya itu 80%, yang satu 82, berarti belum tentu yang 82 kan, Pak ya? Belum tentu ya. Jangan-jangan yang 80%. Iya, jangan-jangan bisa saja yang 80% malah yang kamu pakai gitu. Karena apa? Ternyata saat divalidasi yang 80% ini mewakili semua input setelah dibandingkan dengan data eksperimen sebenarnya. Gitu. Ternyata dia sama semua nih, 80% nih. Gitu. Walaupun base fit-nya lebih rendah kan ya. Itu. Benar. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Masih ada waktu 10 menit. Silakan. Saya tungguin. Oh, nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada saya tutup saja ya ini ya kuliahnya. Baik, kalau begitu.